Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini kita akan react beberapa video ini tentang kemenangan Indonesia U17 menantang Afghanistan 2-0 ya guys, tanpa berbalas. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang menarik ini. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term gain. Indonesia secara rasmi telah mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Sebelum ini Indonesia dah pernah main Under 17 World Cup once, tetapi as a host nation. Sama macam kita lah. Sama macam kita. Kali ini mereka akan layak ke Under 17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under 17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan, kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan meremangkan bulu roma aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Ini bukan sesuatu yang berlaku secara random. Ini bukan sesuatu yang akan berlaku just like that. Ini adalah hasil daripada usaha dan tenaga kerja yang telah diletakkan ataupun dimasukkan sebelum ini. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term gain. Itu adalah kata-kata daripada pundit yang asal dari Malaysia tentang sebenarnya ada perbezaan antara timnas U17 yang sekarang ini dan juga timnas senior itu. Perbedaannya ialah di mana di dalam timnas senior itu kebanyakannya ialah ramainya pemain-pemain naturalisasi yang mempunyai darah Indonesia telah pun dibawa kebanyakannya daripada Eropah. Itu program jangka masa pendek. Manakala U17 ini ada berlainan daripada gabungan tim senior itu kerana kebanyakannya adalah pemain yang lokal asli lokal asli yang rata-rata memperlihatkan kekuatan yang benar-benar spektakular. Jika kita lihat cara mainnya lagi jitu, kolaborasi pemain itu sangat-sangat ketat, sangat-sangat begitu blend Kebanyakan Indonesia unggul di dalam setiap performance. Indonesia ke Piala Dunia bawah 17. Sebelum itu jangan lupa follow, like and share video ini. Jiran kita Indonesia telah layak ke Piala Dunia bawah 17 tahun selepas menjuarai kumpulan. Mereka telah bertanding di Piala Asia bawah 17 tahun dan menjadi juara automatik. Indonesia layak ke Piala Dunia bawah 17 tahun. Ini adalah satu kejutan terbesar bagi negara ASEAN Tenggara. Tahniah kepada Indonesia kerana layak ke Piala Dunia dan kita mengharapkan Malaysia juga dapat belajar
daripada Indonesia untuk lebih maju dalam bola sepak pada masa akan datang. Hat-trick kemenangan ke atas timnas Indonesia guys ya. Untuk kali ketiga menang 2-0 ke atas Afghanistan dan ini menjadikan hat-trick kemenangan. Korea Selatan, siapa lagi? Yemen dan Afghanistan mangsa untuk kekalahan ya. Dan jom kita bahas untuk timnas Indonesia menang 2-0. Terus terang guys, aku memang berbangga guys ya melihat pencapaian Indonesia guys ya, menang untuk 3 perlawanan ya, clean, tiada kekalahan, dan prestasi untuk pemain-pemain timnas Indonesia memang betul-betul terbaik, unbelievable, dan aku mengharapkan lagi mereka boleh pergi lebih jauh untuk quarter final. Dah layakkan Piala Dunia kan, tapi ada lagi misi untuk menjadi juara ASEAN Cup. InsyaAllah boleh ni untuk timnas U17 menjadi juara ASEAN Cup. Apapun nanti aku akan update lah untuk timnas Indonesia lagi. Hopefully mereka boleh bermain lagi untuk quarter final. Dan wakil ASEAN kita pun di Vietnam dan Thailand pun sudah kalah. Australia pun tak layak, jadi Indonesia je lah yang akan mengendong ASEAN. Okay, itu saja guys. Okey lah guys, jadi di sini kita dapat lihat ya bahawa timnas Indonesia sekali lagi telah mencipta sejarah ya, kejayaan yang luar biasa. Timnas Indonesia U17 yang telah mencipta sejarah di Piala Asia U17. Dan lebih menarik lagi, mereka ini telah sah ya melangkah ke Piala Dunia U17. Jadi bila melihat penampilan timnas Indonesia ini merupakan satu performa yang cukup memberi dampak terhadap tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini, kerana Indonesia satu-satunya sekarang ini yang telah berjaya ya setakat ini lolos ke babak seterusnya. Dan kalau dilihat tim-tim yang lain juga telah berusaha, tetapi kita fokuskan di sini adalah bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia menurut pandangan kami sebagai penikmat ya sepak bola luar daripada Indonesia. Jadi apa yang saya lihat dalam perlawanan terakhir kumpulan semalam ya, Indonesia telah berjaya mendudukkan Afghanistan dengan skor yang meyakinkan. Dan kemenangan ini guys, sebenarnya dia bukan sekadar menambah 3 mata ataupun 3 poin, dia mengesahkan atas Indonesia sebagai juara grup, juara kumpulan, dan paling membanggakan, mereka tidak pernah terkalahkan ya sepanjang perlawanan yang mereka hadapi di grup C ini. Jadi selain daripada itu, kalau dilihat ya daripada jumlah jaringan, dalam beberapa perlawanan Garuda Muda ini menunjukkan taring mereka dengan jumlah jaringan yang mengagumkan. Gol-gol yang dicetak memang spektakular. Kalau ketika menghadapi Yaman, ada satu jaringan tu yang betul-betul ya di sepak, lepas tu mengenai satu ruang yang cukup sulit, tetapi Indonesia, pemain timnas Indonesia berjaya mencetak itu. Dan dari segi pertahanan, jadi pertahanan bukan sejak menyerang, mereka juga cukup bertahannya. Bilangan gol bolos sangat rendah, kerana dari segi sistem pertahanan timnas Indonesia memang cukup kuat ya. Jadi inilah sebenarnya yang kepentingan ya, chemistry sesama pemain, sebab mereka ni U17, jadi tempo untuk mereka punya kebersamaan itu cukup lama. Jadi peluang untuk mewujudkan chemistry sesama mereka itu terwujud, dan inilah hasilnya apabila dapat memahami antara satu sama yang lain dalam lapangan. Jadi untuk penguasaan bola pula, kalau dilihat ya, dari segi gaya pemain, mereka sangat kemas dan keseimbangan antara serangan dari tepi, lorong tengah ya, dari counter attack, dan juga ini menunjukkan latihan taktikal mereka berada di tahap yang tinggi. Ini adalah atas bimbingan Coach Nova. Jadi Coach Nova adalah pelatih lokal yang mampu ya membawa pemain-pemain ini berada di tahap ini. Jadi untuk pelatih lokal tidak ada kurangnya, tidak kurang hebatnya juga berbanding dengan pelatih-pelatih yang lain. Yang penting dari segi bagaimana dia menerapkan skema terhadap pemain itu. Dan apa yang saya dapat lihat ya, sepanjang laga yang dihadapi oleh timnas Indonesia, baik timnas senior maupun junior, ini menunjukkan bahawa
timnas Indonesia berada di landasan yang betul. Bayangkan saja untuk senior sudah berada di round yang ketiga dan mereka berpotensi untuk sampai ke Piala Dunia. Untuk U17 Betul. sah lolos ke Piala Dunia. Cuma tinggal menantikan lagi bagaimana timnas wanita ataupun timnas putri. Kalau sebelum ini mereka juga menjadi juara ya di perlawanan sebelum ini menjadi juara, sedangkan itu adalah penampilan perdana mereka pemain-pemain timnas wanita ini ataupun putri. Jadi untuk kesimpulannya dari segi perlawanan semalam ini menunjukkan bahwa dari segi pemain-pemain timnas Indonesia, walaupun mereka ini adalah pemain lokal ya, sebab yang digadang-gadangkan yang pernah banyak komen-komen bahwa Indonesia ini kuat apabila mempunyai pemain keturunan, tetapi ini telah membuktikan bahwa U17 hanya satu orang saja pemain diaspora. Ini telah membuktikan bahwa pemain lokal juga turut memberi satu dampak dan juga dari segi penampilan mereka tidak kurang hebatnya juga. Jadi lihat saja memang dari segi bagaimana mereka menghadapi tim-tim lawan bermula daripada bagaimana pengurusan itu. Dan di sini saya dapat melihat pentingnya manajemen. Kalau dilihat Pak Erick Thohir sebagai ketua umum, dia betul-betul ya transparan dalam membangunkan sepak bola di Indonesia, sehingga hari ini Indonesia sangat disegani serta dihormati ya. Kalau dulu selalu diremehkan, tapi hari ini lihat seniornya berada di posisi yang tertinggi. U17 berada di level yang Piala Dunia sudah. Jadi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sekarang ini bisa ya memberi satu contoh kepada tim-tim yang lain untuk membangkit dan juga membangunkan persepak bolaan kita di Asia Tenggara ini. Jadi ini merupakan satu kekuatan yang baru ya untuk Asia Tenggara ini, yaitu kebangkitan timnas Indonesia pasti akan memberi satu motivasi juga kepada tim-tim yang lain, karena dengan pembangunan, dengan kejayaan Indonesia bisa memberi satu suntikan semangat agar dapat mengikuti jejak Indonesia. Jadi apapun, sekali lagi saya ucapkan selamat ke atas timnas Indonesia, karena Indonesia telah berjaya ya lolos ke Piala Dunia U17. Jadi perlawanan ini merupakan saksi kegemilangan timnas Indonesia apabila mereka berjaya menundukkan Afghanistan dan seterusnya melayakkan diri ke Piala Dunia U17 sebagai juara kumpulan. Dan lebih membanggakan lagi pasukan Garuda ya menamatkan ya kempen Piala Asia ini tanpa sebarang kekalahan. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Gila ya. Dan membuktikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah. Jadi sekali lagi selamat ke atas timnas Indonesia karena telah sukses dan teruskan perjuangan. Dan kami ya kalau Indonesia wakil satu-satunya dari ASEAN nanti, kami terus memberi dukungan untuk perjuangan timnas Indonesia karena satu-satunya wakil tunggal dari Asia Tenggara. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kalau kita lihat Indonesia daripada segi statistik ini ya, ball positionnya hanya 42%, tinggi lagi Afghanistan 58% ya. Dan shot off target Afghanistan lagi banyak 13 ketimbang Indonesia hanya 8. Shot on target Afghanistan juga lagi banyak 7, Indonesia 5. Tapi daripada 5 itu 2 membuahkan hasil ya. Itu gol 2 di menit akhir tuh. Dari total operan Afghanistan 426, Indonesia 332. Akurasi operan Afghanistan 85%, Indonesia 83%. Pelanggaran Afghanistan 7, Indonesia 5. Jadi kalau mengikut statistik ini ya, dapatlah disimpulkan di sini bahwa tidak semua penguasaan bola itu membuahkan hasil. Kayak Afghanistan inilah, dia menguasai bola, dia shot on target lebih banyak daripada Indonesia, tetapi kemenangan kepada Indonesia. Ini taktikal yang digunakan oleh Coach Nova. Coach Nova ini lebih kepada hasil kemenangan. Dia bukan kepada main cantik dan percobaan menyerang banyak, tapi dia lebih kepada insting gol itu. Setiap ada peluang bisa dihasilkan, dicetak dengan gol. Itu yang hasil dia mau. Tidak semestinya menguasai bola,
tetapi menang tidak. Afghanistan ini kalau nampak statistik yang lengkap ini, Afghanistan menguasai kesemuanya. Dia menguasai ball position, dia menguasai percobaan-percobaan shot on target, itu ada 13 shot off target, 13 shot on target 7, timbang Indonesia 8 dengan 5, itu jauh berbeda. Tetapi kemenangan kepada Indonesia. Jadi itu saja untuk analisa video pada kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia guys, beberapa pendapat daripada pundit serta komentator yang ada di Malaysia yang menyaksikan sendiri di depan mata tentang kejayaan Indonesia menentang Afghanistan 2-0 yang telah pun digolkan oleh Alberto dan juga Goli. Indonesia sekarang ini berada di track yang betul ya. Pertama kita lihat kebanyakan pemain-pemain timnas U17 ini adalah asli lokal. Cuma seorang saja yang ada pemain diaspora. Pihak pengurusan telah pun mengatur secara baik di sini tentang bagaimana mereka mengasah bakat mereka ini yang berada di U17 ini. Yang rata-rata kita lihat adalah pemain lokal. Begitu juga dengan pelatih yang lokal. Saya rasa Pak Erick Thohir coba untuk menjadikan timnas Indonesia ini, kalau boleh, semuanya adalah orang-orang lokal, orang Indonesia asli, orang Indonesia. Begitu juga pelatihnya. Karena mungkin sebelum ini dengan keberjayaan timnas senior yang sudah pun berada di grup C, yang sudah pun berada di levelnya itu tersendiri, walaupun kebanyakannya adalah pemain naturalisasi, tetapi di sini lainnya guys. Pak Erick Thohir coba melihat jangka masa panjang tentang bagaimana penerapan pemain lokal juga bisa untuk bersaing di persada dunia. Dan kita lihat di sini pelatih Nova juga yang telah pun berguru dengan Sinteyong pada masa yang sama menerapkan nilai-nilai itu guys. Sama ada dari segi psikologi, latihan, dan juga cara mendekati anak-anak timnas U17 ini guys. Taktiknya memang tidak tumpah sama kayak Sinteyong. Ini adalah sesuatu yang harus diikuti oleh Malaysia. Mengasah bakat mereka sejak lagi usia muda. Karena mereka ini adalah pelapis yang selalu berada di Indonesia berbanding dengan pemain-pemain darah kacukan Indonesia yang berada di luar negara. Perjalanan timnas U17 ini adalah cerah dan mereka telah menempah sah juara ya di dalam grup C ini dan sah menentukan kedudukan mereka layak di Piala Dunia U17 2026. Kita doakan agar keberlangsungan ini dapat diteruskan hinggalah mereka diserap di dalam peringkat senior nanti. Oke guys, itu dia pendapat-pendapat daripada pundit, komentator yang menyokong dan mendukung timnas Indonesia. Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.